warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, salam jumpa dengan saya Tuwita Agustina. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang kepolaran senyawa kovalen. Minyak tidak dapat bercampur dengan air. Mengapa hal ini terjadi? Air dan minyak tidak dapat bercampur karena air merupakan senyawa kovalen polar, sedangkan minyak merupakan senyawa kovalen non-polar. Sesuai dengan azas dasar kelarutan bahwa like dissolve like, senyawa kovalen polar hanya dapat larut pada senyawa kovalen polar, sedangkan senyawa kovalen non-polar hanya dapat larut pada senyawa kovalen non-polar. Dan senyawa kovalen polar tidak dapat larut dalam senyawa kovalen non-polar. Apa itu senyawa kovalen polar dan apa itu senyawa kovalen non-polar? Mari kita belajar dulu tentang kepolaran. Perhatikan data tabel keelektronegatifan berikut ini. Berikut ini adalah elektronegatif positif untuk logam dan yang ini adalah non-logam. Jika dua atom non-logam yang sama kita beri ikatan, maka dia akan membentuk senyawa kovalen non-polar. Tetapi jika ada non-logam dan non-logam dari atom yang berbeda berikatan, maka membentuk senyawa kovalen polar. Berdasarkan data keelektronegatifan, H mempunyai data keelektronegatifan 2,1. Sedangkan F mempunyai keelektronegatifan 4,0. Jika H dan F berikatan, maka dia akan membentuk senyawa HF yang mempunyai beda keelektronegatifan 1,9. Maka HF merupakan senyawa kovalen polar. Sedangkan H dan H yang mempunyai keelektronegatifan sama, jika berikatan membentuk H2, maka senyawanya disebut kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar membentuk senyawa dinamakan senyawa polar. Contohnya HCl, HBr, HF. Pada umumnya ikatan kovalen polar jika membentuk suatu senyawa, maka senyawanya adalah senyawa kovalen polar kalau dia asimetris. Contohnya H2O dan NH3. Akan tetapi jika ikatan kovalen polar bergabung dengan ikatan kovalen polar yang lain dan simetris, maka senyawa yang dibentuk adalah senyawa kovalen non-polar. Contohnya adalah CCl4, CO2, dan BCl3. Ikatan kovalen non-polar hanya dapat membentuk senyawa non-polar seperti Br2, H2, O2. Ikatan kovalen polar mempunyai kutub-kutub yang dinamakan dengan dipol-dipol. Ukuran kepolaran nanti bisa diukur dengan menggunakan momen dipol. Momen dipol itu merupakan jarak antara inti muatan dikalikan dengan muatan. Antara senyawa polar saling berinteraksi menimbulkan gaya tarik yang disebut gaya dipol-dipol. Senyawa kovalen non-polar tidak mempunyai dipol-dipol. Akan tetapi dalam senyawa kovalen non-polar, elektron saling bergerak dalam suatu orbital. Nah, pergerakan elektron ini menyebabkan terimbas pada molekul-molekul yang lain. Akhirnya timbul dipol sementara yang menimbulkan gaya namanya gaya London. Untuk membedakan senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar dapat menggunakan biuret, juga menggunakan penggaris yang sudah bermuatan. Jika larutan polar, maka dia akan dibelokkan mengikuti penggaris atau melawan penggaris. Tetapi jika senyawa kovalen non-polar, dia tidak terpengaruh oleh adanya penggaris. Demikian tadi ulasan tentang senyawa kovalen polar dan non-polar.
Sampai jumpa pada tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.